Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Kota Tangerang Selatan. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 8.48 menit. Selamat berakhir pekan ya teman-teman, dan selamat berlibur juga menyambut tahun baru ya. Kurang lebih ada 3 hari ke depan ya, kita akan berganti tahun ya teman-teman. Dari tahun 2024 kemudian berubah menjadi tahun 2025. Apa kabar tahun 2024? Perjalanan di 2024 ya teman-teman. Bagaimana? Baik-baik saja? Tercapaikah target-target yang sudah ditetapkan? Target-target pribadi ya teman-teman. Nah, tentu saja di tahun 2025 yang akan datang, yang hanya berselang 3 hari nanti ya teman-teman, sudah diketahui bahwa akan ada satu hal yang tentu saja akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia, yaitu pemberlakuan PPN 12%. Seperti kita ketahui bahwa PPN 12% ini sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari ya teman-teman, dan diawali juga dengan kenaikan PPN 11% dari 10% pada bulan April tahun 2022. Nah, tentu saja di tahun 2025 dengan pemberlakuan PPN 12%, bagaimana dampaknya? Apakah ekonomi akan meroket atau justru sebaliknya akan kembali gelap? Teman-teman ya. Jadi PPN atau pajak pertambahan nilai ya, atau juga bisa disebut dengan value added tax atau VAT ya teman-teman, PAT ya teman-teman. Kalau di luar negeri mungkin sebutannya seperti itu ya. Tentu saja akan mempengaruhi berbagai sektor ya teman-teman. Jadi menurut keterangan dari Kemenke bahwa seluruh objek pajak seperti produk dan jasa sebenarnya diberlakukan PPN 12% dengan sedikit pengecualian. Jadi intinya memang secara umum PPN berlaku untuk seluruh produk dan jasa yang berlaku di Indonesia. Beberapa pengecualian disebut oleh Kemenkeu, salah satunya adalah terkait dengan produk bahan pokok, itu pun terbatas ya teman-teman. Seperti halnya yang dikecualikan ya teman-teman, ada beras, ada daging, ada ikan, telur, sayur, dan susu segar. Jadi pengecualiannya hanya terbatas di produk pokok ya teman-teman. Tidak semuanya sembako bebas PPN. Jadi ada yang dikenakan PPN, semisal tentu saja minyak goreng, terigu ya, termasuk juga susu yang sudah diolah akan terkena PPN 12%. Jadi hampir semua produk ya teman-teman. Jadi yang pengecualiannya hanya tadi ya, bahan pokok dengan beberapa produk, ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, rumah sederhana, jasa angkutan, dan air minum PDAM. Jadi totally tentu saja seluruh produk yang diperjualbelikan Indonesia tanpa terkecuali ya terkena PPN. Termasuk juga tadi tepung terigu ya, kemudian ada minyak kita, bahkan yang termasuk minyak subsidi juga dikenakan PPN. Namun kabarnya untuk tadi produk tepung terigu dan minyak kita, termasuk juga gula industri, 1% tambahannya menjadi 12% tersebut termasuk produk yang ditanggung teksnya oleh pemerintah gitu ya, DTP. Namun seluruh produk lainnya yang disebut Rudat tadi adalah terkena PPN terkecuali yang disebutkan begitu ya. Alhasil bahwa dalam menyambut 2025 ini ya tentu saja ekonomi kita ya gelap ya kalau menurut Rudat FM gambarannya. Karena apa? Saat ini saja perekonomian kita tidak sedang baik-baik saja. Sementara sempat di tahun lalu ya, di tahun ini maksud saya, di bulan Mei sampai
September kita dihantam oleh deflasi 5 bulan berturut-turut akibat sebelum-sebelumnya kita sudah dihantam oleh inflasi yang cukup tinggi, sehingga daya beli masyarakat cenderung anjlok, jadi sudah mencapai titik tertinggi, sehingga adanya deflasi menunjukkan bahwa daya beli kita memang sudah lemah ya, atau lesu. Meskipun di akhir tahun ini, mulai Oktober dan November, kemungkinan akan berlanjut hingga kuartal pertama 2025, akan terjadi lonjakan di produk-produk tertentu, bahkan mungkin ke produk-produk non-esensial juga ya teman-teman, seperti elektronik ataupun lainnya. Dikarenakan ada momen seperti biasa, akhir tahun ada Natal, Tahun Baru, dan barangkali nanti di kuartal pertama 2025 ada juga momen Idul Fitri. So, sebenarnya PPN kita ini termasuk yang rendah apa tinggi ya di ASEAN? Menurut informasi dari berbagai laman ya yang sudah diberitakan bahwa PPN kita termasuk tinggi ya teman-teman, 11% itu tinggi. Dan nanti bila mana berlaku 12% akan mencapai titik tertinggi di ASEAN ya, dibanding negara-negara ASEAN lainnya. 12% hanya ada di Filipina ya, PPN atau VAT. Sementara negara lainnya yang sudah lebih dulu maju daripada kita ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand. Malaysia 10%, Singapura 9%, dan Thailand 7%. Bahkan Myanmar 5%. Bahkan ada yang cukup ekstrim, di Brunei PPN adalah 0%. Jadi PPN rendah itu keniscayaan teman-teman, tergantung tentu saja pemerintah negara kita ya dalam mengelola keuangan atau APBN seperti apa. Sepertinya faktor-faktor dari utang yang meroket yang berlaku di 10 tahun terakhir hingga saat ini kondisi November 2024 mencapai 8680 atau 8.680 triliun yang melesat ya, cukup tajam, berdampak kepada tentu saja cicilan pokok utang dan bunga utang yang meroket di APBN 2025, yaitu sekitar 1.350 triliun ya, baik pokok jatuh tempo maupun cicilan utang. Ya tentu saja sudah mengambil porsi yang cukup banyak dari APBN ya, yang dikabarkan sekitar 3.600 triliun untuk untuk APBN 2025. Jadi sudah porsi tersendiri ya untuk pembayaran pajak, pembayaran utang ya, baik pokok maupun bunga. Ya, berbicara mengenai PPN 12% yang akan berlaku 2025 nanti, banyak kalangan yang sudah menyuarakan untuk kiranya pemerintah menunda atau membatalkan ya teman-teman. Beberapa demo sudah disampaikan di depan Istana Negara, dan ini tentu saja tergantung kepada pemerintahannya sensitif tidak terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Baik aspirasi dalam bentuk penyuaraan penolakan PPN atau pembatalan, maupun juga terkait dengan kondisi ekonomi dan sulitnya masyarakat saat ini ya, mencapai ya tingkat kesejahteraan yang baik ya. Justru banyak fenomena PHK yang masih berlangsung tentu saja di sektor-sektor seperti retail dan tekstil dan produk tekstil begitu ya. Jadi Roda TP menyuarakan ya di pagi Sabtu ini, semoga saja pemerintah mengevaluasi kembali ya, bahwa saat ini kondisi ekonomi cukup berat, termasuk juga sektor real di masyarakat ya. Penjualan hampir mungkin menurun tajam ya. So, barangkali kebijakan PPN 12% akan menambah derita rakyat Indonesia, baik yang sudah berusaha maupun juga barangkali mereka yang menjadi pekerja ya. Banyak yang terdampak dalam sisi demand atau penjualan, sehingga bila mana PPN diberlakukan akan menambah pengeluaran ya, termasuk juga akan menurunkan demand yang saat ini dalam kondisi sulit. Kita lihat ya teman-teman, 3 hari ke depan apakah ada perubahan kebijakan atau memang akan maksa berlaku PPN 12%. Roda TP mengharapkan ini dibatalkan atau ditunda ya. Semoga ya dengan doa kita bersama, pemerintah memiliki kesadaran dan awareness terhadap kondisi saat ini yang memang cukup berat.